Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, konten kali ini kita mau buat wardrobe atau lemari dengan pintu kaca. Nah, ini mungkin sama kayak video-video sebelumnya. Jadi lemari ini kita pakai plywood dari Hapan yang 18 mm. Untuk finishingnya ini kita finishing luar dalam dengan HPL. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, Hapan ini plywood premium dengan standar ekspor. Jadi kalau urusan bahan kita nggak main-main. Kalau teman-teman mau cari plywood yang padat, kuat, layer per layernya itu rapi, teman-teman harus coba plywood atau multiplex Hapan ini. Nah, jadi kalau pakai plywood itu, teman-teman sebelum perakitan kita harus tempel bagian satu sisinya dengan HPL terlebih dahulu. Untuk yang ini, proses ini kita mau buat untuk base-nya terlebih dahulu. Jadi nanti setelah base baru kita buat untuk body-bodinya. Seperti biasa, untuk merapikan lebihan dari HPL yang sudah ditempel, teman-teman bisa menggunakan router atau trimmer dengan mata yang flush trim bit. Setelah semua plywood yang kita tempel dengan HPL satu sisinya, lanjut kita masuk proses untuk assembly atau perakitannya. Untuk perakitannya sendiri teman-teman bisa gunakan paku tembak terlebih dahulu sebagai pegangannya, kemudian bisa diborkan tersing dan disekrup. Nah, ini kita buat atau kita rakit terlebih dahulu untuk kabinet bagian drawernya atau laci-lacinya. Nah, selanjutnya kita akan rakit untuk bagian bodi dari selemarinya. Untuk perakitannya sendiri ini kita buat atau kita sekrup dari dalam si base-nya karena modelnya knockdown, jadi nanti akan kita bongkar terus kita pasang di lokasi. Untuk lemari atau wardrobe dengan lampu LED, teman-teman harus pasang terlebih dahulu rumah lampu atau LED lampnya di bagian top atau di bagian ambalan-ambalannya, baru setelah itu teman-teman bisa rakit. Proses pemasangan rumah lampu itu memang sedikit lebih ribet ya teman-teman, jadi harus di prepare dari awal biar nggak ribet banget ketika kita pasang di lokasi. Untuk teknis pemasangan lampu LED secara detail, teman-teman bisa cek di video kanan atas. Nah, ini kita lanjut untuk proses pembuatan drawer atau laci-lacinya. Untuk bahannya sendiri ini kita gunakan itu plywood 15 mm dari Hapan. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu kotor-kotorannya. Bisa juga teman-teman amplas sedikit-sedikit biar debu-debunya itu hilang, karena ini nanti akan kita finishing dengan kertasip. Nah, kebanyakan laci-laci itu kita finishing dengan kertasip. Kenapa? Kertasip ini dia lebih efisien di waktu aja, dan praktis, dan hasilnya juga lebih rapi. Balik lagi, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman.
Lanjut dari laci-laci tadi ini kita pasang untuk rel lacinya. Untuk rel laci yang kita pakai ini kita pakai yang full extension biasa aja. Untuk teman-teman yang belum tahu bedanya rel yang biasa full extension dengan yang slow motion, teman-teman bisa cek di video kanan atas, itu udah kita buatin minggu kemarin untuk videonya. Nah, di sana ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi itu sebagai referensi teman-teman mau gunain rel yang mana. Selanjutnya kita akan potong-potong frame aluminium hitam untuk bagian pintunya. Nanti framenya ini kita pasangkan dengan kaca yang 5 mm. Untuk pintu frame aluminium dengan kaca ini sekarang jadi tren untuk furniture yang mau kelihatan mewah atau elegan. Apalagi ditambah dengan ambien-ambien lampu LED warna kuning, itu kesannya jadi lebih bagus banget. Untuk potong aluminium frame seperti ini teman-teman harus safety terlebih dahulu ya, minimal menggunakan pelindung mata. Nah, setelah kita potong-potong langsung aja masuk ke proses assembly-nya. Teman-teman bisa juga cek di video-video sebelumnya untuk proses detail dari penggunaan atau perakitan dari si frame aluminium kaca ini. Ini pintunya setelah kita pasang kaca yang bening dan kita pasang pada bagian lemarinya atau bagian si wardrobe-nya. Nah, ini kita masuk ke proses pemasangan di lokasinya. Jadi dia terpisah dua gini. Nah, ini udah kita rakit juga untuk yang bagian bawahnya di lokasi. Terus untuk yang bagian atas itu kita tinggal pasangkan di atasnya seperti ini. Nanti ini dikunci dari bagian dalam si bagian kabinet yang atasnya. Terus setelah itu kita tinggal finishing aja. Untuk penempelan HPL-nya seperti biasa ya teman-teman. Jadi tempel dulu bagian bodinya baru nanti
bagian edging-edgingnya. Nah, setelah kita finishing, itu dia hasilnya jadinya seperti ini. Nah, mungkin segitu aja video dari saya. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar plywood dari Hapan ini, bisa cek di deskripsi atau langsung ke Instagramnya di hapan_plywood. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.